Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah Sepi Hati Ini Tanpamu Cancer. Kira-kira bagaimana ungkapan isi di hati dirinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membaca readingan-readingan untuk kalian ya, lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingannya ya. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun kalian ini hanya sebuah games, tetapi ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer. Berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Oke, kita lihat apa yang terjadi Cancer. Rasa rindu hati ini tanpamu, sangat merindukan diri Cancer. Dan maaf saya agak radang ya, jadi maaf kalau suara saya mungkin agak serak ataupun mungkin tidak terdengar jelas. Dan saya sudah berusaha ya, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, saya lihat di sini Cancer, dia sangat merindukanmu, ataupun mungkin kamu Cancer yang sangat merindukannya. Saya kan kamu itu sebagai sahabat yang baik, pasangan partner yang care ya, bersahaja, pintar, bekerja keras ya. Dia merasakan bahwa kamu dulu adalah orang yang terbaik dari yang terbaik Cancer. Ataupun mungkin saat ini kamu bersamanya, tetapi energimu tidak terkoneksi karena bicara ego. Saat ini pasanganmu tidak bahagia bersamamu, tapi dia tahu bahwa kok kalau menjauh saya merindukanmu gitu. Kalau bersama kok kayak kucing dan tikus. Kalau pasanganmu bersama ya, seakan-akan kamu kok nggak berjuang untuk dirinya, tetapi kok saya rasa rindu terhadapmu Cancer. Kalaupun seandainya ini pantanmu ataupun orang masa lalumu, ya dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan penantian semua aja. Kamu mau kembali padanya silahkan, tidak juga ya, dia nggak berpikir itu, nggak terlalu berharap. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah dia sudah mempunyai pasangan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, yang mana dia hanya bisa menunggumu dan merindukanmu dalam imajinasi, membayangkanmu kamu selalu ada untuknya, walaupun mungkin kondisinya ya tadi sebatas khayalan, karena dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai kehidupan yang baru. Dia ingin benahi hidupnya tanpamu. Sebenarnya rasa rindu ini berat, dia ingin berjuang untukmu. Kalau seandainya ada perjuangan juga dari dirimu, dia mau yuk mari sama-sama berjuang. Jangan menipu diri sendiri. Saya sangat sayang kamu, saya sangat cinta kamu ya. Kenapa rindu ini sangat berat? Saya nggak bisa menahannya. Ya karena Cancer juga mungkin ada yang merindukannya, sehingga sama-sama merindukan walaupun raganya jauh, tetapi serasa jiwanya sangat dekat. Ingin memanggil dirinya, ingin mendekapnya, membelainya, menciumnya. Dan ya mau memberikan segalanya untuknya, berkorban, berjuang sampai titik akhir. Tetapi ini malah di titik akhir malah berpisah, mengorbankan cinta dan perasaan, dan akhirnya
ada penyesalan, di mana saat itu mungkin dia merasa bahwa ini keputusan yang terbaik yang saya ambil supaya hidupmu bisa jauh lebih baik, diriku pun sama. Tetapi pada saat berpisah malah menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti sekarang orang yang bersamamu. Kenapa? Karena tidak terkoneksi, terasa hambar aja hidup, serasa flat. Dimana dia memberikan cinta yang tulus untukmu tetapi tidak kamu balas. Cancer ini ada beberapa juga Cancer yang egois. Kenapa? Karena serasa mau dikatakan baik untuk orang lain, takut penolakan, mau hanya penerimaan. Dimana kamu merasa bahwa dirimu bahagia bersama orang ini nanti, ternyata kamu meninggalkan pasanganmu di masa lalu untuk bersama dengan yang lain, tetapi akhirnya kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah sangat-sangat melukai hatimu sendiri dan melukai hatinya dan orang saat ini, ataupun sebaliknya, dirinya pun begitu. Ada beberapa energi twin flame, dimana energi twin flame ini ya hanya bisa diam, merenung, dan memendam perasaan rindu mendalam sendiri tanpa mengungkapkannya. Ibaratkan penuh drama, hanya bisa memendam sendiri dan menyakiti diri sendiri supaya terlihat baik, terlihat kuat, terlihat bahagia, padahal tidak bahagia sama sekali. Ya, kalau kita bicara perjalanan twin flame ya berarti beda lagi ya, karena cinta tanpa syarat, yang mana hatinya sangat merindukan tetapi berani untuk melepaskan demi kebahagiaan dirinya, tapi penderitaan buatmu. Apalagi dengan pasanganmu saat ini, kamu juga membuat dia tidak nyaman. Kenapa? Hatimu terkoneksi dengan yang lain. Seakan-akan kamu itu mau merubah dunia gitu dengan caramu. Seakan-akan kamu mau merubah takdirmu dengan caramu. Seakan-akan saya mau membentuk takdir saya. Ada yang berpikir logis, ya takdir itu yang kita ciptakan sendiri. Ya, tapi kalau memang bukan jodohmu atau jiwamu ada di dirinya, kamu gak bisa melawan takdir dari semesta. Kamu mau membentuk takdirmu sendiri dan melawan takdir dari semesta. Jadi begitu ya. Karena ada beberapa saya lihat di sini Cancer ini orangnya realistis. Cancer itu malah menyakiti dirinya sendiri karena logikanya yang ya realistis aja gitu. Karena logikanya terlalu dominan. Saya kerja keras supaya saya kaya. Tapi kok saya kerja keras kok nggak kaya-kaya ya? Dapatnya capek doang. Karena pola pikirmu. Saya ingin bahagia dengan dia, saya akan meninggalkan ini karena saya bisa mendapatkan, saya terkoneksi dengan soulmate. Jadi hidupku bahagia-bahagia aja. Tapi hatimu gak bahagia. Fisikmu mungkin kelihatan bahagia di orang lain, tapi dalam rumah tangga kan gak kelihatan. Cuman kalian berdua yang merasakan bahwa gak ada terkoneksi secara fisik, lahir dan batin gak ada. Malah lebih senang di luar, banyak di luar. Saya sudah mau berusaha, ada beberapa yang tanya, Kak Ica, saya sudah berusaha kerja keras, tetapi kok hasilnya nggak ada. Itu karena hatimu masih belum merasa memiliki, belum merasa layak untuk bisa mendapatkan kekayaan. Sama dengan cinta, kamu serasa bahwa saya akan mendapatkan cinta, tapi hatimu tidak layak untuk belum ingin menerima, belum ya. Kayak macam dirimu tuh kayak macam saya ini masih belum sempurna untuk bisa memberikan kebahagiaan. Bagaimana itu Cancer? Jadi dirimu sendiri yang menolak energi cinta, kasih, kekayaan, kebahagiaan. Kenapa? Karena ada penyesalan, karena ada kesedihan, karena ada ketakutan, karena ada kecemasan. Betul tidak Cancer? Ketik di kolom komentar. Kamu biasa bilang, wah itu orang itu kok hidupnya mewah sekali ya, padahal kerjanya cuma sedikit. Ya karena dia layak menerima kekayaan, sehingga diberikan. Ibaratkan kamu tuh di vibrasi bawah, kamu harus ada di vibrasi atas. Kak, bagaimana supaya vibrasiku di atas? Ya
Kalau kamu merasa bahwa dirimu sudah bahagia, vibrasimu di atas. Selama hidupmu tidak bahagia, vibrasimu di bawah. Bagaimana kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan kalau vibrasi kita di bawah, tidak satu circle? Susah untuk menggapai, susah untuk mendapatkan. Contohnya kalau ini ada barang nih, macam contoh ini bunga, berarti saya bisa menggapai karena santai. Tapi kalau macam bunganya ada di atap seng, contoh kita di rumah baru dia di atap seng, bagaimana kita mau gapai? Kalau tidak berusaha. Entah kita ambil tangga, entah kita manjat untuk bisa menggapai bunga di atas seng, ya atap seng ini. Nah, kalau kamu sekarang ada di vibrasi bawah, berusahalah untuk bisa mencari bantuan. Nah, bantuannya ini apa? Entah tangga, ataukah kamu panjat, lihat caranya gimana panjat, kan gak mungkin kamu panjat terbang ya. Cari solusinya supaya kamu bisa sampai di atas, mengambil apa yang kamu inginkan. Ini lebih ke masalah hati soalnya. Kenapa? Karena kamu terlalu banyak ikut kata orang. Supaya dikatakan baik, hebat, biasa aja. Karena kamu tuh mau lari dari masalah. Seakan-akan saya gak mau dikatakan tidak bagus. Saya mengorbankan semuanya untuk dikatakan bagus aja untuk manusia. Padahal dalam hidup ini ada beberapa yang terpanggil untuk menjalani kehidupan secara spiritual. Karena kehidupan kita itu kan adalah pelajaran. Ya, baik buruknya hidup kita di masa lalu, jangan kita pernah sesali. Yang bisa itu adalah kamu memperbaiki kehidupan kamu di masa depan. Kamu gak bisa memperbaiki masa lalumu. Waktu terus berganti, makanya jangan menyia-nyiakan waktu. Cuman untuk hidup di dunia ini dengan berkorban untuk orang lain. Kalau kamu tahu itu cinta, bukan berarti saya bilang kamu harus mengkhianati pasanganmu saat ini. No, itu perjalanan spiritualmu. Kalau memang kamu tidak bahagia, kenapa kamu mau memberikan ketidakbahagiaan buat dirinya? Ini saya bicara jiwa ya. Saya bukan bicara status mau cerai tidak, itu urusan Anda. Tetapi saya bilang di sini bicara jiwa, kenyamanan hati. Kamu tidak bahagia bersama pasanganmu juga pasti merasa tidak bahagia bersama. Terus ya, makanya banyak perceraian. Ya, kenapa tidak terkoneksi? Kak, bagaimana supaya rumah tangga saya bagus? Supaya rumah tangga saya adem-adem? Ya harus terkoneksi dengan pasangan dong. Kalau kamu tidak terkoneksi dengan pasanganmu gimana? Kamu raganya ada tapi jiwanya di tempat lain. Gak connect. Kamu merasa tidak bahagia, dia juga tidak bahagia. Terus ngapain bersama? Ini contoh ya. Kalau bersama berarti bukan untukmu readingan ini. Bukan berarti saya bilang harus kamu berpisah. No, itu urusan kamu, pilihanmu. Saya cuma bilang kenapa hidupmu tidak beres karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Karena terbentur dengan logikamu. Ini kita bicara mental ya, jiwa. Jadi kalau kita bicara mental dan jiwa nih memang rada-rada gila. Tetapi ya seperti gitu. Makanya ada butuh psikiater. Ya. Kadang-kadang kalau kita bicara tarot spiritual ya lebih ke psikologis. Sama seperti rumah sakit jiwa. Dokternya ya hanya bisa memberikan pejangan, konseling. Yang mau menyembuhkan siapa? Dirimu. Pasti dokter hanya bisa memberikan resep penyembuhan, nggak ada penyembuhan ya. Penyembuhan itu dari dirimu. Kalau bicara kejiwaan, bisa memberikan resep pengobatan ya, terapi ataupun vitamin, penenang, obat penenang. Selebihnya dirimu. Makanya sering kambuh-kambuh itu karena apa? Dirimu mau sembuh tidak, mau menerima kesembuhan itu tidak. Karena apa? Jiwa ini bukan orang lain yang tidak kayak penyakit flu dikasih obat langsung sembuh. Bukan penyakit fisik, ini penyakit jiwa. Ya. Karena kalau hidupmu sekarang masih morat-marit, stres, pusing dan tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang harus kamu benahi dalam hidupmu, dalam jiwamu. Jadi seperti gitu. Sakit-sakitan, tidak bahagia, seret, rezeki seret. Padahal sebenarnya kamu tuh sudah punya rezeki banyak. Kamu mengambil rezeki itu tidak, mau menerima tidak.
Kalau kamu mau bahagia, ya cari ganjalnya di mana. Seperti gitu. Yang pastinya harus ada sevibrasi dengan pasangan. Kamu kan saya lihat di sini Cancer ya, menahan rasa sepi untuk orang lain. Begitupun dirinya di sana, dia juga merasa sepi walaupun terkoneksi dengan, sekarang kok terkoneksi dengan yang lain, punya tanggung jawab dengan yang lain, jadi bingung menempatkan diri. Seakan-akan ingin mau mengulang waktu lagi untuk bisa memutar waktu supaya saya jangan mengambil keputusan seperti yang dulu yang salah, yang mana mungkin saya merasa bahwa ini keputusan yang benar. Ternyata secara mental dan jiwaku malah menyedihkan. Seakan-akan hidupku kok sedih sekali ya. Saya merasakan energi apa ya Cancer, kayak betul-betul tertekan. Seakan-akan kamu sudah marah pada hidupmu, kecewa pada keputusan yang kamu ambil. Gak usah kecewa, itu perjalanan spiritualmu. Semua yang terjadi dalam hidup ini itu adalah pembelajaran. Gak usah kecewa pada diri sendiri. Ibaratkan saya gak bisa membahagiakan diriku, saya gak bisa membahagiakan pasanganku saat ini. Kamu juga rasa bersalah kepada pasanganmu, tapi kamu juga menyakiti dirimu sendiri. Dan orang di sana ada yang menantimu. Saya lihat di sini ada energi twin flame. Jadi saya bicara tentang twin flame ya. Panggilan jiwa. Hatimu itu ingin ke pasanganmu yang ada di sana. Tetapi ragamu tidak tega meninggalkan pasanganmu yang bersamamu di sini. Akhirnya sepi, rindu merana hidupmu. Seakan-akan kok hidup saya begini ya, mungkin sampai mati ya. Karena ada beberapa yang bilang gini, Kak, energi twin flame itu bisa terlepas nggak? Nggak bisa. Jadi kamu jangan berharap ya. Kamu terlepas dengan energi twin flame itu adalah sampai mati. Makanya di sini kan tadi saya bilang, kalau perjalanan twin flame itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang hebat. Kenapa dia bisa memendam rasa, bisa menahan rasa yang sangat menyakitkan. Malah dia berkorban untuk dirinya, tapi dia mengorbankan dirinya. Mengorbankan cintanya, kebahagiaannya, waktunya. Untuk apa? Hidup dikatakan baik untuk berkorban untuk orang lain, walaupun dirinya hancur. Seumur hidup kalau dia belum bisa terbangkit secara spiritual, kamu akan hidupmu begitu-begitu aja. Yang tadi saya bilang, kalau kamu tidak mencari solusinya dari sekarang, ya hidupmu tuh gitu-gitu aja. Hidup saya sudah mencari solusi Kak dengan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, teorinya kamu tahu, prakteknya tidak. Di sini saya lihat Cancer ini ya, terbangkit secara spiritual, tapi mencari, bukan dari jiwa yang murni, bukan bertumbuh secara alami, tetapi kamu mencari. Kamu belajar ya, kamu ya pokoknya intinya tahulah teorinya. Oh, spiritual harus begini. Baca ayat ya, semua dilakukan. Tetapi dirimu tuh tidak mau menerima gitu, sebatas di pintu, nggak bisa masuk. Ibaratkan masih antri nih. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kekurangan, merasa kurang, merasa cemas, merasa takut. Itu yang tadi saya bilang, kamu di vibrasi bawah. Sedangkan orang ini udah di atas, macam bunga nih ya. Bunga ini ada di atas seng ya, genteng ya, penuh dengan kebahagiaan ya. Tapi kamu dibawa dengan penuh sampah di rumah. Jadi harus bagaimana caranya supaya bunga di atas itu bisa masuk ke dalam rumah ya. Ya kamu bersihkan dulu sampah-sampah di dalam rumah itu. Kamu bersihkan, yaitu kotoran dari merasa tidak percaya diri, kekurangan, ketakutan, merasa tidak diinginkan. Itu dibersihkan dulu ya. Rumahmu dikasih bersih, dipel semuanya. Hatimu, ibaratkan rumah itu hatimu ya. Habis itu kamu cari tangganya. Setelah bersih, cari tangganya ya. Baru ambil bunga-bunga di atas seng itu, baru kamu atur di dalam rumah. Isi rumahmu dengan bunga supaya happy, hatimu penuh dengan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu sudah ada, tapi masih di luar hatimu. Karena hatimu penuh dengan sampah-sampah dari duniawi. Mau dibilang sukses, baik,
cantik, sempurna, ini itu, padahal hatimu tuh penuh dengan sampah-sampah. Itu sampah ego. Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual dengan murni, yakinlah rezeki bagus, hubungan baik, ya, penuh dengan cinta kasih, kesehatan oke. Karena kamu sudah tahu jati dirimu. Ibaratkan kalau sekarang ini kamu masih mau mencari Tuhanmu. Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, kamu tahu, kamu sudah mengenal siapa Tuhanmu, bukan mencari lagi. Ini kan kamu masih mencari. Kak Ica, saya sudah bekerja keras tapi hidupku begini-begini aja ya. Berarti ada yang kurang dalam dirimu, ada yang terganjal. Nggak pakai repot. Kamu mau mencarinya tidak? Kamu kan takut untuk mencarinya, atau malah takut keluar dari norma-norma. Bukan berarti saya mau mengajarkan negatif. Kalau kita bicara negatif, beda lagi ya. Di sini semua saya cuma bicara secara energi, baik buruknya kamu yang pilih sendiri. Karena kita bicara, saya lihat di sini energinya sangat luar biasa, menahan sepi dari dirimu. Ya ibaratkan kayak saya katakan tuh, kamu tidak mau belajar dari dirimu. Kamu udah begini, aduh, saya begini salah lagi, saya melangkah ke sana salah lagi, terus gimana dong? Ya karena tadi saya bilang, sampah itu banyak dalam dirimu, terutama takut tidak diinginkan. Kamu takut, sehingga kebahagiaan itu tidak bisa masuk datang dalam hidupmu. Kenapa? Karena penuh dengan ketakutan, kecemasan, kesedihan, seakan merasa bersalah, harus membahagiakan orang lain. Ingat ya, kamu gak bisa membahagiakan orang lain kalau dirimu tidak bahagia. Ibaratkan kalau kamu sakit, tidak mungkin kamu bisa menolong orang, malah kamu menularkan kesakitan itu ke orang lain. Entah kamu dijaga orang lain, akhirnya dia sakit, ataukah virus, akhirnya dia juga ikut sakit. Bener kan? Itu logikanya. Bukan berarti saya bilang kamu bagaimana, tapi tetap seperti gitu memang. Kita bicara energi juga tuh sama. Kamu tidak bahagia, jangan harap hidup pasanganmu bahagia. Bahagia yang benar, bukan bahagia tipu-tipu. Kalau bahagia tipu-tipu tetap aja nanti kamu pasti merasa menyesal. Kok saya sudah berusaha memberikan yang terbaik sama dia, tapi dia tidak membalas saya dengan kebahagiaan ya. Kok saya rasa risih, kok saya karena energi kebahagiaan tipu-tipu, palsu. Jadi seperti gitu Cancer, ya, bahagiakan dirimu, cintai diri. Saya lihat di sini dirimu selalu sedih, sepi. Ada juga orang di sana menyayangimu, mencintaimu, sepi tanpamu. Jadi jangan kamu berpikir bahwa dirimu selalu korban. No, ada orang yang disayang sama kamu, mencintaimu tulus. Kak Ica, kalau seandainya sekarang saya tidak terkoneksi dengan pasanganku, tetapi saya mau bertanggung jawab terhadapnya, itu pilihanmu. Itu pilihanmu. Cuman kalau saya bilang kamu bahagia bersama dirinya, ya gak apa-apa. Tetapi kalau kamu mau bersamanya tapi tidak bahagia, itu yang sangat-sangat mengecewakan. Karena hidup ini kamu sia-siakan. Itu maksud saya. Bukan berarti saya mengajarkan kamu untuk berpisah, no. Itu pilihanmu. Karena saya bilang di sini tekanan mental, tekanan jiwamu sangat tinggi. Kamu harus bisa menyayangi dirimu. Kamu mencintai dirimu sendiri. Selama kamu bisa mencintai dan tahu jati dirimu, pasti kamu akan bisa membahagiakan orang yang bersamamu saat ini. Selama kamu berkorban untuk dirinya, tetapi kamu tidak bahagia, jangan berharap dia bahagia bersamamu. Itu sia-sia. Walaupun kamu bilang saya akan membahagiakannya walaupun saya sakit, no. Secara energi tidak akan bahagia dia. Walaupun mungkin kamu sudah mengorbankan sampai air mata darah untuk dirinya, dia tidak akan menghargai atau tidak merasakan energi kebahagiaan yang kamu berikan itu. Jadi ibaratkan kamu tuh mengerjakan sesuatu yang sia-sia, berkorban untuk sia-sia. Kamu menyakitinya, dan kamu terlebih menyakiti dirimu sendiri. Jadi jangan pernah heran kalau kamu kecewa karena kamu sudah berkorban tapi cintamu tak terbalaskan. Kenapa? Karena dirimu sendiri yang merasa sedih. Nah itu maksud saya ya. Kalau kamu sudah bahagia, itu lebih bagus lagi.
Ini yang saya kasih wejangan kepada orang yang tidak berbahagia dengan dirinya sendiri. Jadi harus dirimu diperbaiki, dibenahi. Kalau kamu sudah bahagia dengan pasanganmu, niscaya dia bahagia bersamamu. Intinya gitu aja. Terus bagaimana supaya saya bisa membahagiakan dia? Ya bahagiakan dirimu dulu. Tapi kalau saya tidak bisa bahagia, berarti ada yang salah. Saya tidak bisa move on, Kak. Saya sudah berusaha move on tapi nggak bisa move on. Atau move on tipu-tipu, ya sudah, terserah aja kamu. Itu kan urusan kamu. Move on ini artinya ibaratkan 5 menit move on, besoknya udah sedih lagi ya. Percuma, itu namanya energi palsu. Ada kepalsuan dalam diri, menipu diri sendiri, yaitu hidupmu. Ingat, kebahagiaan yang bisa membuat kebahagiaan itu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan pasanganmu, bukan orang tuamu, bukan siapapun. Siapa? Dirimu. Jadi tentukanlah dirimu. Selama kamu bahagia, jaminkan energimu bagus, rezekimu bagus, kesehatanmu bagus, hubungan bagus. Selama kamu tidak bahagia, rezekimu seret, stres, pusing, sakit-sakitan, hubungan dalam rumah tangga ataupun dengan pasangan itu hambar, berarti ada sesuatu yang salah. Walaupun kamu bicara, saya sudah berkorban, ya terserah. Karena kita bicara energi. Kamu mau berkorban seumur hidup, ya itu pilihanmu. Sekarang itu hidup adalah pilihan. Saya di sini hanya memberikan wejangan. Selebihnya kembali pada pribadi masing-masing. Ya, Cancer. Yang pastinya banyak yang menyayangimu. Jangan kamu merasa sendiri. Jangan kamu merasa tidak diinginkan. Banyak yang menginginkanmu. Terkadang kamu sendiri yang menyakiti dirimu sendiri karena pikiran-pikiran negatifmu. Karena pikiran-pikiran yang kamu ambil dari asumsimu sendiri. Kenapa? Karena kamu tertutup, tidak menerima, membuka hati untuk energi cinta kasih itu dari luar masuk ke dalam dirimu. Kamu lebih banyak menutup diri untuk menerima kebanding mengeluarkan. Jadi kamu itu ibaratkan, saya stop menutup diri, ya, tapi saya tetap memberikan kebahagiaan buat orang lain. Tapi dirimu, kamu tidak perhatikan. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Seperti gitu, Cancer ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Terima kasih untuk waktunya ya. Padahal durasinya tuh cuman mau 13 menit ya. Ini ternyata 27. Maaf kalau mungkin saya bicara banyak. Tetapi ini panggilan semesta untuk saya memberikan wejangan untukmu. Sehingga akhirnya waktunya juga panjang. Dan semoga kamu tidak bosan-bosan mendengarkan readingan saya ya, Cancer. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Pisces, Virgo, Libra, Gemini, Taurus, Aries, dan Leo ya. Dari inisial ada huruf M, B, D, H, I, L, G, J, R, W, O, I, S, A, H, D, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Cancer ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan untuk kalian di hari-hari berikutnya. Terima kasih, Cancer. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.